Dan KF takedown, Zuxi Ditabrak. langsung datang. Kemudian Luxi pun demikian. Red Face dari bagian Pemain GD juga masih belum terpantau. Belum ada regroup yang dilakukan oleh GD. Tapi ada nilai plusnya loh Jan. Scrapping area kayak gitu tuh kayak ya udah ngebuat semua anggota di tim lo itu bisa looting dengan nyaman. Bisa mendapatkan weapon yang memang mereka inginkan dengan cepat gitu. Dibandingkan harus sharing compound di sebuah area yang agak sedikit lama mungkin. Kalau kayak gini kan tanggung jawabnya ke arah masing-masing. Kalau nggak ada mobil ya lu looting aja ntar gue jemput. Iya, gitu. Atau betul enggak, banget. yang penting lu bisa dapetin senjata yang lo pengen dulu. Entah itu UMP, entah itu M4 atau senjata-senjata lainnya. Bisa maksimum looting dengan cepat dan bisa rotasi dengan cepat juga. Nah itu dia keunggulan dari Split adalah lebih banyak area lah istilahnya di cover oleh tim kita. Baik untuk looting sebagaimana yang Pastor tadi ungkapkan. Atau sekiranya buat vision misalnya kita memang masuk ke dalam zona. Kita lebih banyak open play lagi yang bisa digunakan. Sebagaimana satu tim nih. Menurut gue yang scrappingnya masih cukup berjalan mulus sampai detik ini tuh APG. Mereka bermain di sekitaran shelter, gudang, kemudian bagian-bagian sentral dari Erangel. Dan lihat mereka udah cukup baik. Ada vest level 3, first aid, ada adrenaline syringe. Mungkin nanti teman yang lain yang melakukan scrapping lainnya bisa memberikan healing item yang lain. Dan seperti itu menurut gue akan lebih baik ketimbang kita benar-benar berkumpul di kota yang terbatas. Kemudian juga harus berbagi compound juga. Ya itu dia salah satu keunggulan room turnamen dengan dikali lipatkannya lootingan yang ada di bagian map. Ya dan kalau nggak salah yang dikali 2 itu cuma untuk senjatanya doang. Untuk amunisi dan juga healing itu Sama semuanya ya? normal kali satu seperti bermain di arah klasiknya. Dan Oke. EVOS yang bergerak menuju ke arah sebelah kanan karena tadi memang zonanya ke arah kanan. Masuk ke arah Yasnaya. Yasnaya kalau nggak salah tadi ada di bagian utara dari circle yang pertama. Geekfam juga sedang melakukan rotasi dan EVOS nih yang agak gua khawatirkan mereka bertemu dengan Bigetron. Sebenarnya ya udah fair-fair aja dan seru gitu ngelihat EVOS ketemu sama Bigetron. Tapi untuk Indo Pride-nya sendiri kayak sangat disayangkan kalau misal ada satu pemain yang dipulangkan, bukan satu sih, lebih tepat ke arah satu tim yang terlebih dahulu dipulangkan ke lobby dari Indonesia. Betul, tentu itu tidak ingin kita saksikan. Betul. Dalam artian ya kalau bisa janganlah, tapi ya fair and square, kompetitif ya itu semua bisa saja terjadi. But again dari EVOS tadi gue lihat juga udah mulai meredakan dari temponya. Namun ternyata Bigetron justru yang menemukan EVOS. Luxi dari jauh tadi menembaki dengan mini 14 dan KF takedown. Zuxi Ditabrak. langsung datang. Kemudian Luxi pun demikian. Red Face dari bagian belakang berikan sebuah balasan. Zuxi cukup low HP namun confirm elimination terlebih dahulu dilakukan. 4-on-3 situation di mana Zuxi low HP di lantai 2. Betul dan bisa ditembak tentunya dari pemain EVOS yang berada di bagian lain. Namun ternyata set out dari Bigetron bentar-bentar ngotot untuk tabrak arah kompon milik EVOS saat ini. Granat sudah mulai dimasak kali ini dan juga Microboy yang masih menahan dua pergerakan dari Bigetron. Di mana Luxi dan juga Yuhai yang siap untuk menggempur seorang Microboy di dalam rumah. Tapi ternyata Zuxi bakal tumbang terlebih dahulu, bakal langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Akan ada follow up lagi kah dari EVOS? Karena di arah lain kita juga sedang melihat fight yang terjadi di mana APG sedang bertarung dengan Forifal. Sudah kehilangan satu pemain mereka dan berpindah lagi kita menuju ke arah EVOS dan juga Bigetron. Dua pemain dari Bigetron sudah berhasil diamankan. Red Face bakal mengintip sedikit melakukan pick di arah luar dari broken wall-nya dan Luxi memberikan backup belum terlalu on point. Ternyata masih ada backup dan gua kira tinggal dua pemain dari Bigetron tapi ternyata masih ada tiga karena satu ditinggal di belakang. Iya, Ryzen tentunya di bagian belakang untuk melakukan sebuah following up shot dari bagian jauh. Luxi masih menjaga sebuah angle. Smoke akan coba dikeluarkan untuk menutup vision dari EVOS. Bahkan ini dia revive sedang dilakukan karena Yuhai Boy di sana. EVOS Granat. sudah mulai menjaga Red juga. Face. Belum ada sebuah net juga dan ini dia Red Face matang sekali meletup di sana. Tapi ternyata tidak mengenai, seperti nggak keluar dari bagian broken wall-nya. Red Face berdansa di balik broken wall. Yuhai tertakedown lagi oleh Lizard. Luxi satu orang melawan tiga. Ryzen belum bisa melakukan sebuah backup dari bagian belakang. Sulit sekali Luxi melakukan sebuah front shot. Akan ada sebuah jump shot. Lizard tertakedown. Satu melawan dua kali ini Microboy. Jump shot ke arah bagian depan. Belum mengenai. Maju berdua. Satu knockdown lagi kah? Belum. Ternyata cuma low HP. Microboy satu peluru terakhir. Masih berdansa di sana. Dua player dari EVOS. Masih menjaga juga. Ryzen low HP di bagian luar juga. Luxi tembakan ke arah bagian dalam. Dengan my M4. God. Masih kucing-kucingan di sini. Di balik broken wall, Basta. Ya betul banget dan Luxi benar-benar memainkan timing yang sangat bagus. Tembakan menuju ke arah celah sempit namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Masih bermain dengan timing yang begitu lambat di mana Ryzen belum memberikan backup. Reload kembali dari seorang Luxi. Masih bermain dan melihat satu dua pemain dari EVOS yang berada di bagian dalam. Tidak ada overpick yang dilakukan namun Luxi akhirnya ditumbangkan oleh Red Face dan Ryzen. Sudah mulai menggerakkan vehicle-nya dengan menggunakan Dacia bakal langsung ditabrak. Tapi Ryzen bakal menerima tembakan yang begitu dalam. Tabrak langsung dan masih ada satu pemain yang bertahan rupanya. Luxi yang masih butuh untuk diselamatkan. Tapi Ryzen dengan jiggle-nya dengan menggunakan Rambo kali ini bakal langsung menghajar jump shoot.
dari seorang Ryzen dan front shoot. Sebuah gerakan yang begitu rapi dari Ryzen namun tidak bisa menghadapi Red Face yang akhirnya keluar dari balik sebuah tembok. Bigetron menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Oh my god, what a fight yang cukup panjang dari dua tim kuat Indonesia. Bahkan kali ini fight tersebut coba dimanfaatkan oleh salah satu tim Thailand juga di Infinity. Itu tadi fight apa Bas? Benar-benar komit kedua tim loh Bas. The real derby dari Indonesia. Iya betul banget itu.